Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah meridhai aktivitas kita hari ini. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warsukni fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayo bertaubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawaba yang bermakna kembali. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu belum dianggap bertobat. Seseorang dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Syarat-syarat taubat. Yang pertama, Islam. Kedua, menyesali dosanya. 3, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. 4, ikhlas melakukannya. 5, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. 6, berjanji tidak akan mengulangi. 7, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal saleh. 8, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. 9, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertobat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin salat taubat. Ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, gibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus mohon maaf. Kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Shadaqallahul azim. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi masa mendatang. Keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. 8. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. 9. Taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. 10. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. 11. Allah akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. 12. Menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. 13. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beramal saleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Thank you. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.